Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrianti Syam. Saya merupakan salah satu dosen program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar. Pada mata kuliah ini, saya akan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Itu metode yang berfokus pada Student Center Learning, kemudian Blended Learning, dan juga diskusi kelompok atau studi kasus. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil, yaitu mata kuliah biologi. Mata kuliah biologi merupakan mata kuliah wajib untuk semester 1. Mata kuliah biologi memiliki bobot 3 SKS. 2 SKS tatap muka di kelas dan 1 SKS-nya berupa praktikum di laboratorium Universitas Teguh Umar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Adapun CPL program studi pada mata kuliah ini, yang pertama, mampu berpikir luas dan kritis dengan landasan ilmiah serta aktif mengembangkan potensi diri secara terus-menerus, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu gizi mutakhir yang relevan dan penguasaan teknologi dalam mengatasi isu-isu tersebut. Yang kedua, mampu menerapkan dasar-dasar gizi klinis, gizi masyarakat, dan gizi industri untuk dapat memformulasikan pemecahan masalah gizi, perorangan, kelompok, dan masyarakat yang berbasis agro and marine. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah biologi ini yaitu setelah menyelesaikan perkuliahan dengan model dan strategi yang beragam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ilmu biologi secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengidentifikasi permasalahan biologi yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, mampu membuat dan merencanakan program atau kegiatan dalam mengatasi permasalahan biologi yang ada di masyarakat. Deskripsi mata kuliah biologi adalah mempelajari tentang ruang lingkup biologi, sejarah perkembangan biologi, hierarki kehidupan, sel, jaringan, organ, sistem organ, metabolisme tubuh makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan manusia, bioteknologi, genetika, serta mengaitkannya dengan ilmu gizi. Untuk materi dalam mata kuliah biologi mencakup tentang ruang lingkup biologi, sejarah perkembangan biologi, hierarki kehidupan, sel, jaringan, organ, sistem organ, metabolisme tubuh makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan manusia, bioteknologi, serta ilmu genetika. Sumber referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari referensi utama dan juga referensi pendukung. Metode pembelajaran dalam mata kuliah biologi menggunakan metode sinkronus dan asinkronus, yang menggunakan metode pembelajaran aktif dengan mengedepankan peran aktif mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Untuk pembelajaran sinkronus dilakukan tatap muka di dalam kelas dan laboratorium, sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan dengan pembentukan WA Group dan juga melalui e-learning Pintu dari Universitas Teguh Umar. Kuliah biologi terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama dan sampai ke-7 itu dilakukan pemberian materi dan juga tugas baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Di pertemuan pertama biasanya saya akan menegaskan dulu kontrak perkuliahan dan pengenalan RPS. Kemudian pertemuan ke-8 itu dilakukan UTS, dan pertemuan 9 sampai 15 itu akan dilakukan lagi pemberian materi, tugas baik secara mandiri maupun berkelompok. Dan untuk pertemuan ke-16 sendiri itu akan dilakukan ujian akhir semester. Kriteria dan bobot penilaian dalam perkuliahan ini terdiri dari UTS 20%, UAS 30%, kuis 10%, penugasan ada 20% dan juga praktikum ada 20%. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran sinkronus yang ada di dalam perkuliahan tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik.
nanti mungkin hari ini kita bisa nggak sarapan, tapi jangan biasakan tidak sarapan. Oke. Untuk memulai pertemuan hari ini, ya alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Doanya minta ilmu yang berkah ya, bukan minta jodoh ya. Ya, oke. Seperti biasa, agar kita tidak lupa ya, kita akan melakukan absensi dulu. Silahkan absensi melalui pintu masing-masing dulu ya. Sudah? Sudah ya, oke. Untuk selanjutnya kita ini merupakan pertemuan pertemuan ke-15. Setelah sebelumnya kita minggu kemarin belajar tentang apa? Bioteknologi. Masih ingat tentang materinya? Alhamdulillah ya. Kalau begitu coba ibu refresh sebentar ya. Prinsip dari bioteknologi apa saja? Oke. Sekarang kita berbicara tentang produk bioteknologi dulu ya. Kira-kira apa sih contoh dari produk bioteknologi yang bisa kita temukan di sehari-hari? Oke, itu di bagian tangan ya. Kalau di bagian farmasi, kira-kira apa saja? Oke, alhamdulillah setidaknya masih ingat ya dari yang sebelumnya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang genetika. Mungkin ini nggak asing lagi ya, genetikanya bagian ini. Kalau kita berbicara tentang genetika, ya kan? Apa yang kepikiran dengan kalian? Apa? Kalau dari gambar ini apa yang bisa kita lihat? Keturunan. Dari gambar ini bisa kita lihat apa yang paling cowok di sini? Selain rambut, warna kulit. Warna kulit. Habis warna kulit? Pertama tadi harusnya kita lihat dulu adalah bentuk dari si rambut. Baru warna rambut. Baru ada warna kulit. Apa yang terjadi di sini di keluarga ini nantinya akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, untuk melihat dulu kemampuan kalian bagaimana, apakah pernah membaca tentang genetika? Belum? Sudah pernah membaca atau mendengar kata genetika? Pernah. Oke, kalau begitu kita melakukan pretest dulu ya untuk melihat kemampuan. Silahkan jawab pertanyaan yang dibutuhkan di grup ya. Sudah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami dasar-dasar pewarisan genetik dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke outline dulu ya. Pertama kita akan mempelajari yang namanya ada pengertian genetika, sejarah perkembangan genetika, cara mempelajari genetika, pengertian gen, kromosom, RNA dan DNA, beberapa manfaat mempelajari genetika dan penyakit yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Genetika merupakan ilmu keturunan yang berasal dari kata Latin, yaitu ada genos yang berarti suku bangsa atau asal usul. Mungkin kita tidak asing lagi mendengar mungkin pernah mendengar bagaimana bahwasanya ketika golongan darah itu pasti diturunkan dari ayah dan ibu. Itu termasuk dari bentuk hereditas atau keturunan atau bukan? Keturunan ya. Jadi biasanya golongan darah antara anak, ibu dan ayah anaknya itu dengan orang tuanya itu biasanya sama. Baru kita mengenal dulu bagaimana itu sejarah perkembangan genetika ya. Yang pertama adalah
Genetika ini sudah ada pada abad ke-19 ya. Itu terdiri dari bangsa Babilonia 6.000 tahun lalu, ya kan? Itu mereka pertama kali adalah untuk menyusun silsilah Buddha untuk memperbaiki keturunannya. Ini pertama kali genetika dicetuskan ini. Baru Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai 1884 genetika berkembang menjadi salah satu cabang ilmu biologi. Baru kita kenal dengan hukum Mendel. Sehingga Mendel ini kita sebut sebagai bapak genetika. Jadi ketika kita berbicara tentang genetika, itu pasti kita tidak akan jauh-jauh dari hukum Mendel. Di sini ibu tidak akan lagi mereplace itu hukum Mendel 1, hukum Mendel 2 tidak lagi, karena di SMA sudah pernah kita pelajari. Oke, namun ketika Mendel sudah menemukan teori ini, itu tidak langsung serta-merta diterima oleh masyarakat, tidak serta-merta diterima oleh negaranya, itu diabaikan dulu, ya kan? Itu pada tahun 1868, itu di negaranya Austria tidak mendapat tanggapan, jadi didiamkan dulu. Setelah Mendel meninggal, ya kan, pada tahun 1900 karya Mendel dibaca kembali dan menjadi referensi berhari. Oke, ini refresh lagi. Kita lihat dulu kira-kira kalian ini lebih mirip ayah atau mirip ibunya? Ayah. Kalau perempuan biasanya memang lebih mirip ke ayah. Ada yang mirip ibu? Ada yang mirip ibu? Kira-kira itu kenapa tuh kalian mirip ayahnya? Yuk, kenapa? Karena ayah yang itu boleh dicari tahu ya, kenapa saya lebih mirip dengan ayah. Lalu kita masuk ke hereditas manusia. Yang pertama adalah dia penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin ini, nah kan mesti ingat ya, kromosom XX itu disumbangkan oleh si ibu. Kalau wanita kan XXX, dan kalau ayah dia XY. Kalau ayah menyumbangkan kromosom X-nya, maka terbentuklah anak yang perempuan. Kalau ayah menyumbangkan kromosom Y-nya, maka terbentuklah anak laki-laki. Baru ada penentuan golongan darah. Baru nanti ada penyakit. Mungkin karena kita ada gigi, mungkin kita kesini ya. Banyak nanti membahas ya penyakit Ini hereditas pada manusia. Penentuan jenis kelamin itu ada berupa X ya. Baru ada penyakit menurun. Ini kira-kira apa nih? Penyakit apa nih? Albino. Kalau ini yang biasanya giginya tidak bisa tumbuh ya. Baru ada golongan darah. Golongan darah kita kan diturunkan oleh ayah dan ibu. Hereditas pada manusia. Jenis kelamin, penyakit menurun dan golongan darah. Kalau ini penentuan jenis kelamin kita tahu ya. Ini yang satu yang kedua yang kita kelihatan ya dari anatomi fisiologinya. Baru penyakit menurun. Penyakit menurun ini secara umumnya itu ada disebabkan oleh dua kelainan. Yang pertama kelainan oleh alel resesif dan dominan autosomal. Dan yang kedua kelainan oleh alel resesif pada kromosom X. Kalau dia autosomal, ini biasanya kromosom yang ada pada tubuh, sedangkan yang pada kromosom X biasanya ini pada kelainan pada kromosom seksnya. Bisa XY ya kan? Kan kromosom seks pada manusia itu ada dua ya, ada X dan Y. Kelainan oleh resesif dan dominan autosomal ini diturunkan dari kromosom sel-sel diploid dalam tubuh. Jadi ingat aja kalau dia autosomal itu biasanya sel yang ada di dalam
tubuh. Sedangkan pada yang gonosom itu adanya pada kromosom X-nya, jadi kromosom kelaminnya. Kelainan oleh resesif dan dominan autosomal ini diturunkan dari kromosom sel-sel diploid dalam tubuh. Jadi ingat aja kalau dia autosomal itu biasanya sel yang ada di dalam tubuh. Sedangkan pada yang gonosom itu adanya pada kromosom X-nya, jadi kromosom kelaminnya. Mari kita lihat kelainan oleh resesif dan dominan autosomal. Ini yang kita sebut tadi adalah albino. Apa yang terjadi di albino? Albino merupakan tubuh seseorang tidak mempunyai gen yang mampu membentuk enzim untuk mengubah tirosin menjadi pigmen melamin atau pembentuk warna kulit. Ini kalau lebih begini dia, bagaimana dia bisa menjadi albino? Karena dia ada yang kirim ya, yang kirim itu ibunya kirim ya, makanya dia akan menjadi albino. Ini dia tidak bisa mengubah tirosin menjadi pigmen melamin. Apa itu pigmen melamin? Pigmen melamin? Pembentukan warna kulit ya, pembentukan warna kulit. Warnanya itu biasanya warna apa? Biasanya kalau yang ada eksotis ya, yang ada bentuk manis itu biasanya kebanyakan yang namanya pigmen melamin gitu ya. Pernah jumpai yang albino di sekitar kita? Sudah. Kira-kira berapa banding berapa? Yang penting pernah lihat ya? Bukan cuma di sini aja kita lihat ya? Di sehari-hari pernah lihat? Jadi kalau lihat ini, ini ternyata faktor dari keturunan ya. Lalu juga ada gangguan mental. Bentuk gangguan mental adalah idiot yang ditentukan oleh gen resesif homozigot seperti pada albino, disebabkan adanya senyawa derivat penil ketorinarin. Senyawa ini tidak ditemukan pada orang normal. Jadi ada kelainan pada gen resesif homozigot. Kan ini juga jarang ya, idiot. Baru ada brachydactyl. Brachydactyl ini merupakan salah satu kelainan juga, di mana jari-jarinya ini seperti kelingking semua. Kalau kita kan bisa kita lihat ya, ada jari kelingking, jari manis, tengah, telunjuk dan jempol. Tapi dia ini sama. Ini disebut dengan brachydactyl. Ini apa yang terjadi? Ini karena genetik homozigot dominan ya. Kalau tadi yang resesif, yang ini homozigot dominan. Pernah lihat ini? Pernah ya. Lalu yang ini adalah kelainan oleh resesif pada kromosom X. Contohnya ada apa? Buta warna. Di sini ada yang buta warna. Kira-kira yang buta warna itu tidak bisa membedakan kenapa?
kelainan genetik ya. Itu kan kelainan genetik tadi semua ya, kelainan keturunannya kan. Pertama ada genetika, upaya perbaikan sosial yang meliputi penerapan hukum-hukum pewarisan sifat ya kan. Baru ada dilakukan melalui pengenalan lingkungan seperti pendidikan, peningkatan gizi, perbaikan tempat tinggal, olahraga dan rekreasi. Baru penyembuhan gejala dari penyakit-penyakit genetik. Makanya itu kita dilarang untuk kawin segera, kan? Kan nggak boleh itu kan? Karena genetik kita itu sangat berkeberatan, ya kan? Ada pertanyaan? Atau kita lanjut dulu? Oke, sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Seperti biasa kan dari awal semester kita sudah bagi kelompok ya. Ada 4 kelompok untuk kelas ini. Jadi Ibu harap kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 mana perwakilannya? Kelompok 1? Oke. Kelompok 2? Tunjuk tangan aja. Kelompok 2? Sini ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Jadi tugasnya adalah pilihlah penyakit menurun yang sering ditemukan di masyarakat berdasarkan KKSI nomor 3 dari artikel ilmiah dan disebabkan oleh kelainan area sensitif atau dominan. Buat penjelasan untuk gangguan di mana, baru simpulkan upaya pencegahan penyakit tersebut ya. Jadi ini penyakit yang menurun yang sering ditemukan di lingkungan sehari-hari kita. Kelompok yang ganjil 1 dan 3 itu bisa bahas mengenai kira-kira apa saja penyakit ini? DM berapa? Kelompok 1 dan kelompok 3 itu bahas tentang DM tipe 2. Yang satu lagi apa kira-kira penyakit yang sering kita temukan? Obesitas. Oke, silakan kelompok 2 dan 4 itu melakukan rangkuman untuk obesitas. Oke, waktunya Ibu persilakan nanti. Jadi teman-teman DM tipe 2 itu terjadi ketika sel-sel tubuh itu tidak merespon hormon insulin atau yang biasa kita kenal itu dengan sebutan resistensi insulin. Jadi karena sel tadi tidak menerima atau menolak insulin, maka gula dari makanan yang kita makan itu tidak dapat dibentuk menjadi energi. Maka dia tidak dapat menumpuk di sel-sel pembuluh darah kita. Jadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan dengan tipe 2 itu yang pertama itu ada terkait gaya hidup kita. Jantung koroner sama stroke. Terus kalau dari sistem pernapasan, nah sebenarnya kalau misalkan orang terkena obesitas itu bisa terjadi henti napas ketika tidur atau sleep apnea. Nah itu tuh terjadi akibat penumpukan lemak di leher sehingga terjadinya henti napas ketika tidur. Kemudian ada pengikisan sendi di lutut atau di pinggul. Nah seseorang yang kita tidak bisa nih langsung bilang seseorang itu obesitas. Misalnya di sini, hello ini obesitas. Nah, kita tidak bisa langsung mendiagnosa seseorang. Baru kita bisa diagnosa itu kita harus melakukan pengukuran antropometri, di mana kita harus mengukur dulu BB dan TB-nya, baru kita hitung IMT. Nah, dari IMT lah kita baru tahu IMT-nya kan diklasifikasikan. Nah, klasifikasi IMT itu kalau berdasarkan WHO itu lebih dari 25. Nah, kalau berdasarkan Kemenkes itu lebih dari 27. Nah, kalau kita orang Indonesia kan kita berpatokan pada rujukan Kemenkes. Jadi seseorang baru dikatakan obesitas apabila IMT-nya lebih dari 27. Oke, kesimpulan pada hari ini yaitu pertama, genetika merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat yang akan diturunkan. Di mana genetika tadi itu berasal dari kata Latin yaitu dari genos yang berarti suku bangsa atau asal usul. Baru kesimpulan selanjutnya adalah hereditas manusia bisa dari jenis kelamin akan diturunkan dari orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Golongan darah seperti golongan darah A, B, AB dan O, dan juga penyakit menurun seperti albino, gangguan mental, hemofilia dan lain-lain.
Ini adalah referensi yang kita gunakan pada materi hari ini. Oke, untuk motivasi hari ini yaitu mengenal riwayat keluarga sama dengan langkah preventif. Kalau dalam keluargamu ada riwayat diabetes, hipertensi atau penyakit jantung, itu sinyal agar kamu lebih waspada, bukan untuk pasrah. Karena kamu bisa melakukan rutin cek kesehatan lebih dini, menyesuaikan pola makan, dan juga menghindari faktor risiko tambahan seperti merokok dan kurang gerak.